Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Lanjutan kitab An-Nasaihud Diniyah halaman 375. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Judulnya Al-Ghurur, tertipu. Nah, wa minal muhlikatil ghurur. Sebahagian dari hal yang bisa membinasakan kita yaitu al-ghurur, tertipu. Tertipu di sini maknanya kita tertipu, merasa kadang banyak ilmu, padahal ilmu tidak kita amalkan. Kita merasa sudah banyak melakukan amal soleh, dan semua itu kita merasa atas daya dan upaya kita sendiri. Kita merasa udah jadi orang yang baik akhlak, dan seterusnya banyak. Sebahagian dari hal yang membinasakan itu al-ghurur, tertipu. Wa ma'nahu ayyulabbisal insanu ala nafsihi wa yuriyahal umur ala khilafi ma hiya alaih. Bermula maknanya ghurur itu ayyulabbisa, bahwa menyamarkan oleh manusia atas dirinya, menyamarkan oleh manusia atas dirinya, wa yuriyaha, dan memperlihatkan ia akannya diri akan segala perkara di atas sebalik ma, yang dianya perkara itu atasnya ma. Nah, ini gimana cara memahaminya? Makna ghurur itu menyamarkan oleh si insan atas dirinya. Makna menyamarkan begini, kita kayak membenarkan terhadap perilaku diri, yaitu membenarkan perilaku diri kita yang perilaku itu kadang salah. Kita memperlihatkan kepada diri kita seolah-olah itu benar. Kita berbuat salah misalkan. Kita udah taubat dengan lidah. Astagfirullah. Nah, kita menganggap seolah-olah taubat itu udah benar dan merasa taubat kita diterima. Padahal kan belum tentu. Taubat banyak syaratnya. Nah, itu. Menyamarkan oleh si insan kepada dirinya, memperlihatkan ia kepada dirinya akan perkara-perkara di atas sebalik ma, yang dianya perkara atasnya. Kita menganggap perkara itu udah benar, padahal belum tentu benar. Nah, itu namanya ghurur, kita tertipu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa hal-hal yang belum benar kita kayak kadang menganggap kita udah benar. Taubat kita belum benar, ini Allah kan Maha Pengampun. Ini taubat kita merasa sudah dikabulkan Allah. Kenapa bisa seperti itu? Wazalika li dha'fi basiratihi fid din. Bermula demikian, itu karena lemah basirahnya seseorang. Karena lemah mata hatinya, atau di sini kita artikan pengetahuan. Karena lemah pengetahuannya seseorang dalam bidang agama. Dia nggak paham agama, sehingga mudah tertipu. Wakillati ma'rifatihi bihaqaike. Bermula demikian itu karena kurang ma'rifatnya seseorang dengan hakikat-hakikatnya agama. Walijahlihi biafatil amali wa makaidi syaitan. Dan karena bodohnya seseorang dengan penyakit-penyakit amal, penyakit-penyakit yang bisa merusak amal. Sehingga kadang ketika kita sudah beramal, merasa amal kita diterima oleh Allah tanpa menghiraukan mungkin ketika kita beramal ada afat-afat yang menyebabkan amal kita tertolak. Wali jahlihi, karena jahilnya seseorang biafatil amal, dengan penyakit-penyakit amal, wa makaidi syaitan, dan dengan tipu daya atau jeratan-jeratan syaitan. Wali ghalabati hawa nafsi alaih, dan karena kuatnya hawa nafsu terhadapnya seseorang, warukunihi ila amaniha wa khudaiha, dan karena cenderungnya seseorang kepada angan-angannya hawa nafsu dan kepada tipuannya hawa nafsu. Nah, yang secara umum penyebab orang tertipu karena nggak paham agama, nggak paham bahaya-bahaya amal. Kadang banyak juga kita beramal, tapi banyak juga kita sertai dengan hal-hal yang bisa merusak amal kita, tapi kita nggak merasakannya. Seperti kita rajin beramal, tapi ada rianya. Kita merasa ini udah, masya Allah, udah banyak banget amalan soleh kita. Tapi kita nggak menyadari kadang ada rianya. Padahal ria bisa merusak amal kan? Itu namanya gurur. Bermula demikian orang bisa gurur itu lidhafi basirati, karena lemah pengetahuannya seorang dalam agama, wa qillati ma'rifati, kurang pengetahuannya, bihaqaiqihi, dengan hakikat-hakikatnya agama, wa li jahlihi bi afatil amal, karena bodohnya seseorang, karena ketidaktahuannya seseorang dengan penyakit-penyakit amal, wa makayyidi syaitan, dengan jeratan-jeratan setan, wa li ghalabati hawa nafsi alaih, dan karena kuat
atau karena dikuasai hawa nafsu atasnya seseorang. Warukunihi rukun mana mail cenderung karena condongnya seseorang ila amaniha kepada angan-angan angan-angannya nafsu wa khudaiha dan kepada tipuannya hawa nafsu. Waqad qala Allah Ta'ala dan sungguh telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, waqala Allah dan waqad qala Allah dan sungguh telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala muhadziran hal karena Allah itu yang mewanti-wanti. Muhadziran hal karena Allah itu muhadziran yang mengingatkan li'ibadihi bagi hambanya Allah minal ghurur dari tertipu. Allah berfirman mewanti-wanti kita, mengingatkan kita jangan sampai kita tertipu dengan hawa nafsu. Apa bunyi firman Allah? Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haq, sungguh janji Allah itu benar adanya. Apa yang Allah janjikan itu benar. Kalau Allah janjikan pahala terhadap satu amalan, Allah janjikan surga terhadap orang yang bertakwa, benar adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai menipu akan kamu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan menipu akan kamu dengan Allah oleh orang yang menipu. Gharur di sini para ulama mengartikan setan. Jangan sampai terpedaya dengan setan. Allah Ta'ala Allah berfirman fi wasfi ba'dil mughtarin dalam mensifati sebagian orang-orang tertipu. Ini gambaran orang tertipu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya orang-orang yang sesatlah, malah sesat sia-sialah usaha mereka di dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal bermula mereka itu mereka mengira bahwa sungguh mereka itulah memperbaiki oleh mereka akan perbuatannya, amalannya. Ada orang-orang yang mengira sudah melakukan banyak amal soleh. Ternyata enggak ada nilainya. Itulah orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang telah sesatlah oleh usaha mereka. Sia-sialah oleh usaha mereka dalam kehidupan dunia. Padahal mereka mengira bahwa sungguh mereka itu telah memperbaiki oleh mereka akan pekerjaannya. Allah berfirman, walakinnakum fatantum anfusakum. Tetapi kamu memfitnahkan dirimu. Watarabbastum dan engkau menanti-nanti. Wartabtum dan engkau ragu. Wagharratkum dan menipu akan kamu amaniyu oleh angan-angan hatta ja'a amrullah hingga datanglah oleh perintah Allah wa gharrakum billahil gharur dan menipu akan kamu dengan Allah oleh yang menipu. Ini kita lewati ini syarah ayat ini harus lihat tafsir. Qala alaihi salatu wasallam Nabi bersabda al-kayyisu man dana nafsah. Eh, Nabi bersabda al-kayyisu man dana nafsah. Bermula orang yang cerdas itu orang-orang dana nafsah. Jadi dana di sini maknanya apa namanya? Hasabah. Bermula orang cerdas itu mandana, orang-orang yang menghisap ia akan dirinya wa amila lima ba'dal maut dan beramal ia untuk sesudah kematian. Ya. Jadi dana bisa kita artikan hasabah, menghitung atau intaqada, tasarufati. Maksudnya apa namanya? Intakat dia mengkritisi segala perbuatannya, sama aja menghisap ya. Dia memikir-mikirkan apa yang telah dia lakukan benar apa enggak. Sehingga kalau salah dia segera bisa memperbaikinya. Al-Qayyis orang yang cerdas itu orang-orang yang menghitung ia akan dirinya, mengkritisi ia akan dirinya, memeriksa ia akan dirinya wa amila lima ba'dal maut dan beramal ia untuk kehidupan sesudah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Bermula orang yang lemah itu orang-orang yang memperturutkan ia akan nafsunya, akan keinginannya. Semua yang diinginkan oleh nafsunya diikuti. Watamanna 'alallahil amaniya dan berharap ia kepada Allah akan banyak harapan. Berangan-angan ia kepada Allah akan banyak angan-angan. Dia maksiat, taubat nggak serius, dia mengharapkan Allah mengampuninya. Itu namanya berangan-angan terhadap Allah. Wa anwa'ul ghururi kasiratun dan bermula macam-macam tertipu itu banyak. Kelompok-kelompok tertipu itu banyak modelnya.
Banyak model bentuk tipuan. Orang-orang yang tertipu pun macam-macam. Wa asnaful mughtarrina minal muti'ina wa minal 'asin katsiratun. Dan bermula kelompok orang-orang yang tertipu, baik dari orang-orang yang taat dan dari pelaku maksiat itu banyak. Jadi yang tertipu itu bukan hanya pelaku maksiat, banyak orang yang soleh juga tertipu. Apalagi kita santri ini kan, santri banyak yang tertipu. Wa min amsalil ghururi fi ahli ta'ah. Sebahagian dari contoh tertipu dalam orang-orang yang taat. Sebahagian dari contoh-contoh tertipu. Fi ahli ta'ah pada orang-orang yang taat itu ayyatlubal insanul ilma. Bahwa mencari oleh si insan akan ilmu. Kita rajin cari ilmu. Wa yusawwifal amala dan menunda-nunda ia akan beramal. Tapi kita tidak mengamalkannya. Sama-sama seperti kajian dulu di bab Quran. Orang dulu mengamalkan isi Quran itu baru dianggap beramal, mengamalkan Quran. Kita sekarang di akhir zaman, kita membaca Quran, kita anggap mengamalkan Quran. Nah, padahal membaca itu bukan mengamalkan. Justru kita baca, kita pahami isinya baru kita amalkan kan. Nah, begitu juga kita rajin mengaji, kita menganggap sudah beramal, padahal enggak. Hasil dari apa yang kita kaji itulah yang kita amalkan. Nah, itu bentuk tertipu. Ayatlubal insanul ilma bahwa mencari oleh si insan akan ilmu wa yusawwifal amala menunda ia akan amal. Summa yahtaju li nafsihi bima warada fi fadlil ilmi wa fadli talabi. Kemudian berhujjah ya bagi dirinya. Berhujjah ya bagi dirinya maknanya dia membela dirinya bima warada dengan hadis-hadis yang datang ia dengan hadis-hadis yang datang ia fi fadlil ilmi pada kelebihan ilmu wa fadli talabi dan pada kelebihan mencari ilmu. Artinya gini, kita mencari ilmu rajin nih, tapi nggak mengamalkannya, tapi udah merasa bangga aja udah. Dan kita suka membela diri pakai hadis man salaka torikan kan. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, salakallahu lahu torikan ilal jannah. Allah buka untuknya jalan menuju surga. Kita mencari ilmu berarti sedang membangun jalan menuju surga. Padahal kita nggak mengamalkan. Padahal yang dimaksud dalam hadis itu ya ilmu-ilmu yang diamalkan. Nah, intinya membela dirinya. Sumayah taju kemudian berhujjah ya untuk dirinya untuk membela dirinya dengan sesuatu yang datang ia ma fi fadlil ilmi dalam menyatakan kelebihan ilmu wa fadli talabih kelebihan mencarinya ilmu wa yaghfalu an ma warada min az-zammi wal wa'id syadid dan lupa ia dari dari dalil-dalil warada yang datang ianya yang datang ianya dalil min az-zammi dari celaan wal wa'id syadidi dari ancaman yang berat fi hakiman pada hak orang-orang la ya'malu bi ilmih yang tidak beramal ya dengan ilmunya. Kita lupa hadis ayat-ayat yang mengancam orang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Ini salah satu bentuk gurur. Waminha sebahagian darinya gurur tadi. Sebahagian darinya contoh gurur ayat ta'allama wa yu'allima lirriyasati wa tam'i finnas. Bahwa belajar ia dan mengajar ia. Dia rajin belajar, rajin mengajar. Cuma lirriyasah untuk kepemimpinan. Supaya dapat status di masyarakat. Wa tam'i finnas dan karena tamak pada manusia. Supaya orang semuanya menjadi anak buahnya kan hormat padanya wa yadhunnu bi nafsihi annahu yata'allamu wa yu'allimu lillah dan menyangka ia dengan dirinya bahwa sungguh dia itu belajar ya dan mengajar ya karena Allah. Ini yang bahaya ya, kita mengajar sebenarnya bukan karena Allah, cuma kita merasa seolah-olah mengajar karena Allah, belajar karena Allah. Ini bentuk ghurur. Masya Allah. Belajar ya, mengajar ya, liriasah untuk kepemimpinan, watom yang untuk tamak pada manusia, wayadunnu dan mengira ia, binafsihi dengan dirinya, dia berprasangka baik terhadap dirinya, menyangka ia dengan dirinya, annahu bahwa sungguhnya seseorang tadi, itu ya ta'allamu belajar ya, yu'allimu lillah mengajar karena Allah, padahal bukan. Wala yunaqishu nafsahu dan tidak pernah mengkritisi ia akan dirinya, nggak pernah mengkritisi, nggak pernah melihat benar nggak ini saya mengajar karena Allah atau benar nggak saya belajar karena Allah, nggak pernah melakukan itu. Kalau kita kadang-kadang melakukan seperti itu nanti bisa terbuka kan, bisa menyadarkan kita untuk segera taubat. Wala yunakishu nafsah dan tidak mengkritisi ia akan dirinya. Wala yakhtabiruha dan tidak menguji ia akan dirinya bi ahwali ahlil ikhlas dengan keadaan-keadaan orang-orang yang ikhlas. Mestinya kita kadang-kadang merenung, ini benar nggak saya ikhlas nggak ya? Apakah orang ikhlas itu seperti saya? Ya, berat ya.
Wa minha sebahagian darinya gambaran orang-orang yang tertipu ayuk siras salat wa siyam wa af'alal khair. Memperbanyak ia akan sholat, memperbanyak ia akan puasa, memperbanyak ia af'alal khairi, perbuatan-perbuatan baik. Summa yu'ajibu binafsih, kemudian takjub ia, kagum ia dengan dirinya. Kagum, Masya Allah, saya mau rajin banget. Selama puasa terawih terus kan, orang-orang pada tidur, Masya Allah. Jadi kagum dia. Summa yu'ajibu binafsih, takjub, kagum ia dengan dirinya. Wa yanzuru ila haulihi wa quwwatih, dan memperhatikan ia kepada upayanya dan kepada kekuatannya, merasa dia kuat, mampu untuk beribadah. Wa yansa minnatallahi alaih fi taufiqihi wa hidayatih. Lupa ia akan karunia Allah. Lupa ia akan karunia Allah atasnya seseorang fi taufiqihi, dalam taufiknya Allah, wa hidayatihi, dan hidayahnya Allah. Hidayahnya Allah terhadap dia hingga dia mampu melakukan banyak amal soleh. Dia merasa bangga dengan amalnya, dia melupakan bahwa dia mampu beramal tadi karena karunia Allah, karena Allah memberi taufik, memberi hidayah kepadanya, bukan dengan daya upaya dia sendiri. Wal ujubu muhbitun lil a'mal. Sementara ujub itu menghapuskan ia bagi amal. Betapapun banyak amalan kita, kalau kita ujub tadi, jadi hilang, nggak ada apa-apanya. Ya, au yuraiya bi ibadatih, atau ria ia, pamer ia dengan ibadahnya, wa yatluba bihal manzilata indan nas, dan bahwa mencari ia dengannya ibadah akan kedudukan di sisi manusia. Ibadah untuk orang lain ini parah kan? Wa yadhunnu bi nafsil ikhlasa, dan mengira ia dengan dirinya akan ikhlas. Nah ini yuraiya kita atas kepada ayuk sirah. Sebahagian dari bentuk tertipu ayuraiya bi ibadati, pamer ia dengan ibadahnya, wa yatluba biha, dan mencari ia dengannya ibadah akan punya kedudukan di sisi manusia. Wa yadhunnu, atau wayadunna, dan mengira ia dengan dirinya al-ikhlasa, akan ikhlas, wa iradat takarub ilallah, dan akan bermaksud mendekat kepada Allah. Amalan kita lakukan bukan untuk Allah, tapi kita merasa untuk Allah, kita merasa kita udah ikhlas. Nah, ini parah. Allahu Akbar. Qad qala Abu Darda'i, dan sungguh telah berkatalah oleh Abu Darda radhiyallahu an, apa kata Abu Darda? Habada naumul aqyas. Habada, nikma sa'a habada. Habada ini fi'il maddah, kayak nikma. Habada naumul aqyas. Baiklah atau baguslah oleh tidurnya orang-orang cerdas, wa fitruhum, dan baguslah oleh berbuka mereka. Nah, mana cara memaknainya? Habada naumul aqyas. Baiklah. Atau sebaik-baik tidur itu tidurnya orang cerdas. Habada naumul aqyas. Baiklah oleh tidurnya orang cerdas, wa fitruhum, baiklah oleh berbuka mereka. Maknanya mereka nggak puasa. Mereka sibuk tidur, tapi tidurnya baik, ada nilainya. Nah, kenapa? Karena daripada ini dibandingkan dengan pada ibadah pamer, ibadah puasa tapi nggak menjaga hak-hak puasa kan gitu. Nah, kaifa yaghbanuna sahral hamqa wa saumahu. Gimana cara memaknain? Bagaimana mengalahkan oleh mereka? Biasanya yaghbanun rugi, yaghbanun, yaghbun. Sebentar.
Tapi kenapa ini adalah ya, di kitab lain adalah ada kaifa la yaghbanu. Abu Darda berkata, beruntunglah tidurnya orang cerdas dan berbuka mereka. Banyak orang-orang yang cerdas dengan hanya tidur dan tidak berpuasa, tapi lebih menguntungkan daripada giatnya orang-orang yang bodoh. Ada orang-orang bodoh giat puasa, giat beribadah, tapi tidak menguntungkan. Nah, kaifa kaifa yaghbanuna sahral hamka wa sawmahu. Bagaimana menguntungkan mereka? Nah, bagaimana menguntungkan oleh mereka? Bagaimana menguntungkan oleh mereka akan begadangnya orang-orang dungu dan akan puasa mereka. Nah, itu maknanya. Bagaimana menguntungkan mereka? Menguntungkan mereka orang-orang cerdas akan begadangnya orang-orang dungu dan puasa mereka. Ini maknanya banyak orang-orang cerdas tapi nggak puasa, tidur-tiduran, tapi manfaat yang mereka dapatkan lebih besar daripada ibadah atau puasanya orang-orang dungu. Wala zarwatun min sahibi yakinin wa taqwa afdalu min amsalil jibali min a'malil mutarin. Wala zarrah dan sungguh sekecil biji sawi. Wala zarratun sungguh sekecil biji sawi min sahibi yakinin dari pemilik keyakinan wa taqwa pemilik takwa afdalu itu lebih utama min amsalil jibal dari seumpama gunung dari amal-amal orang tertipu ya. Ini maknanya orang-orang yang tertipu walaupun banyak amalnya sebenarnya nggak ada nilainya kan. Ya, lebih kurang begitu cara memaknainya. Wa min amsali ghururil usa dan sebahagian dari contoh-contoh tertipu pelaku maksiat. Tadi di atas pelaku ketaatan tertipu, ini pelaku maksiat juga tertipu. Contohnya, ayang sial insanu bahwa maksiatlah oleh si insan sumaya tubuh, kemudian taubat ia. Seseorang melakukan maksiat sumaya tuba, kemudian taubat ia. Oke, dia melakukan maksiat kemudian taubat. Yastaghfiru bilisani dan mohon ampunnya dengan lidahnya min ghairi ma'rifati bi syaraiti taubati wa tahqiqiha. Dari ketiadaan mengetahui dengan syarat-syaratnya taubat dan hakikatnya taubat. Ya. Istighfar dengan lidahnya dari ketiadaan mengenal dengan syarat-syarat taubat wa tahqiqiha, ketiadaan dari ketiadaan mengenal dengan mewujudkannya, tahqiq mewujudkannya taubat. Ya taubat pakai mulut saja. Kemudian sesudah itu dia merasa taubatnya sudah diterima Allah. Ini bentuk gurur. Summa yadhunnu bi nafsihi annahu qad taba wa qad aghfirallahu lahu. Kemudian mengira ia dengan dirinya bahwa sungguh dia itu sungguh telah taubat ia dan sungguh telah mengampuni oleh Allah bagi dia itu. Taubatnya salah-salah. Merasa Allah sudah menerima taubatnya dengan mudah. Ya kan? Sehingga berbangga. Udah hijrah, saya udah hijrah. Mah. Udah taubat. Padahal untuk taubat itu butuh perjuangan yang berat. Waminha sebahagian dari contoh tertipunya pelaku maksiat ayuk siral ma'asi. Memperbanyak ia akan maksiat. Wa yusirna 'alaiha dan terus-menerus ia di atasnya maksiat. Wa yuqassira fil wajibat dan lalai ia dalam melakukan kewajiban. Summa yahtaju li nafsihi bil qadar. Kemudian berhujjah ya, summa yahtajja juga boleh. Kemudian bahwa berhujjah ya untuk dirinya dengan kadar takdir. Saya mau melakukan maksiat ini karena takdir Allah. Namanya takdir Allah kan nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari ya itu. Wa annahu la ikhtiyara lahu wa la qudrata ala tarki ma qad kutiba alaih. Kemudian berhujjah ya untuk dirinya dengan takdir. Wa annahu dan bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu la ikhtiyara lahu tidak ada pilihan baginya seseorang. Tidak ada kemampuan atas meninggalkan apa yang telah dituliskan untuknya. Merasa maksiat yang dia lakukan semuanya sudah ditentukan oleh Allah, nggak bisa menghindar. Artinya ini bahayanya apa? Sesudah dia melakukan maksiat, dia malah menyalahkan Allah. Wahada gururun azim. Ini adalah tipuan yang sangat besar.
Wal qailu bihi mubtadi'un, dan bermula orang yang berpendapat dengan pendapat seperti tadi. Wal qailu bihi, dan bermula orang yang menyatakan dengan ini perkataan itu mubtadi' ahli bid'ah. Sesudah maksiat melakukan, mengisbatkan maksiat itu untuk Allah. Walaisa min ahli sunnah, dan tidak ada ia itu dari ahli sunnah. Bukan golongan ahli sunnah. Kalau kita menyatakan maksiat kita karena sudah ditentukan Allah. Wa minha, sebahagian dari bentuk tipuan. Amanil maghfirati, itu berharap keampunan ma'at taksiri animtisalil awamiri. Bersama lalai dari melaksanakan perintah, wajidina bil maharim, lalai dari meninggalkan yang haram. Maksiat jalan terus, tapi menyatakan Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah itu sangat luas. Untuk apa sih Allah menghukum kita? Ketaatan kita pun nggak ada manfaat untuk Allah. Maksiat kita pun tidak akan menurunkan derajat Allah. Nah, itu. Sebahagian dari bentuk tipuan pelaku maksiat itu amanil maghfirah, angan-angan keampunan ma'at taksiri, bersama lalai anim tisalil awamir, lalai dari melaksanakan perintah, wajidina bil maharim, lalai dari menghindari yang haram. Wa qawlu ba'dil usati wal muqassirin, dan sebahagian dari bentuk tipuan. Contoh tipuan itu qawlu ba'dil usah. Itu perkataan sebagian pelaku maksiat, wal muqassirin, perkataan sebahagian orang-orang yang lalai. Apa katanya? Innallaha ghaniyun anna wa an a'malina. Sungguhnya Allah itu maha kaya dari kita. Wa an a'malina, kaya dari perbuatan kita. Memang benar ini ucapan, cuma salah penggunaannya. Allah itu kaya, nggak butuh kepada kita. Allah nggak butuh kepada amalan kita. Walaisa tadurruhu dzunubu, dan tidak memudaratkan akannya Allah oleh dosa-dosa. Wala tanfa'hu ta'atu, dan tidak bermanfaat kepadanya Allah oleh ketaatan. Nah itu. Wa hadzal kalamu haqqun urida bihil batilun. Ini adalah kalam, hadzal kalam, ini kalam itu hakun, benar. Wa urida bihi, dan dimaksudkan dengan ini kalam batilun, akan kebatilan. Tujuannya agar seolah-olah maksiatnya nggak apa-apa. Waqad alqahu syaitanu fi qalbi hadzal mutamanni, dan sungguh telah mencampakkan akan ini kalam oleh syaitan dalam hati ini orang yang penuh angan-angan tadi. Wajrahu ala lisane, dan mengalirkan ianya setan akannya kalam atas lidahnya, lidahnya si mutamanni yang banyak angan-angan. Liyaqta'ahu bihi, agar menghalangi ianya setan akannya si mutamanni dengannya kalam anil maghfirah, dari keampunan Allah. Justru ucapan seperti ini menghambat dia, justru menghalangi Allah mengabulkan taubatnya. Bahkan dia tidak akan berusaha untuk taubat karena merasa ya dosanya nggak akan membahayakan Allah, sehingga nggak merasa Allah nggak bakal menyiksanya. Karena itu dia nggak akan bertaubat, kan gitu ujung-ujungnya. Waqad alqahu, dan sungguh telah menyampaikan akan ini kalam oleh setan dalam hati ini orang yang penuh angan-angan. Wajrahu, mengalirkan ianya setan akannya kalam atas lidahnya. Liyaqta'ahu, agar memutuskan ianya setan akannya seseorang dengannya kalam dari keampunan. Wa anisailaha, dan dari berusaha baginya maghfirah, usaha alladzi amarahu, yang memerintahkan akannya si hamba oleh Allah bihi, dengannya usaha. Padahal Allah nyuruh kita untuk berburu keampunan Allah. Karena kita punya keyakinan seperti tadi, dosa tidak akan merugikan Allah, akhirnya kita nggak bakal tahu. Wa minha, sebahagian dari contoh tipuan, ittika ba'dil usah, itu bersandarnya sebahagian pelaku maksiat, wal mukhallitin, bersandarnya sebahagian orang-orang yang mukhallid. Mukhallid ini orang yang mencampur adukkan amal baik dengan amal buruknya. Di amal baik ada, amal buruk juga ada. Mukhallid namanya. Sebahagian dari bentuk tipuan itu ittika ba'dil usah, bersandarnya sebahagian pelaku maksiat wal mukhallitin, dan orang-orang yang mukhallid. Kemana dia bergantung atau bersandar? Ala solahi abaihim, kepada kesalehan bapak-bapak mereka. Wa ajdadihim, kakek-kakek mereka, min ahlil ilmi wassalah, dari orang-orang berilmu dan orang-orang yang soleh. Artinya kadang nenek moyang kita atau kakek kita kesekian orang soleh lah, ulama kan. Sehingga kita maksiat ya nggak apa-apa, kan ada nenek moyang yang akan memberikan syafaat. Ini masalah nih, bergantung kepada nenek moyang. Nah, kepada kakek, kepada siapapun, kepada guru, ma'atarkil iktidai bihim fi akhlaqihim wa af'alihim wa aqwalihim as-salihah. Bersama meninggalkan meneladani dengan mereka dalam akhlak mereka, dalam perbuatan mereka, dalam ucapan mereka yang soleh. Jadi akhlak mereka tidak kita teladani, hanya bergantung kepada kesalehannya saja, mengharapkan syafaat. Wazalika minal ghururil mazmum. Demikian itu bagian dari tipuan yang tercela, walhamkil fahish,
bagian dari kedunguan yang keji. Dungu, itu dianggap dungu. Nah, karena nenek moyang kita yang soleh, kalau beliau makan, kita nggak bakal kenyang. Kita juga perlu makan. Mereka soleh untuk dirinya. Kita juga perlu ada amal soleh tersendiri. Minha sebahagian darinya contoh lagi, ightiara ruba'adil usah. Tertipunya sebahagian pelaku maksiat, biru'yatis solihin, dengan melihat orang-orang yang soleh, wa khidmatihim, dan melayani mereka. Jadi ada orang-orang yang suka keliling, ketemu dengan ulama foto aja kan? Cukup foto aja. Yang penting ada foto dengan kiai ini, ada foto dengan Habib ini, ada foto-foto bareng gitu. Nah, tapi akhlaknya nggak teladani, itu masalahnya. Tapi kalau meneladani akhlaknya ya alhamdulillah kan. Ini sebahagian dari bentuk tipuan iktira ruba'atil usah. Tertipu sebahagian pelaku maksiat dengan melihat orang yang soleh dengan melayani mereka. Nah, wa husnidzani bihim ma'al mujanabati, dan dengan baik sangka terhadap mereka orang saleh ma'al mujanabah, bersama menghindari wal muba'adati, menjauh, lima hum alih, bagi ma yang berumlah mereka orang soleh di atasnya ma. Apa ma itu minal khairi was salah, dari kebaikan dan kesalehan, wal mulazamati li taatillah, dan mulazamah bagi taat Allah. Maknanya kita cukup foto, ketemu, melihat, membantu mereka, tapi kesalehan mereka tidak kita ikuti, itu masalahnya. Wa anwa'ul ghururi kasiratun, dan bermula macam-macam tipuan itu banyak, kama taqaddama, sebagaimana ma yang telah terdahulu ya nyama. Wala yunajji minha illa ruju'u, dan tidak akan bisa menyelamatkan, tidak bisa menyelamatkan darinya ghurur, kecuali arruju'u, kembali ilallah, kepada Allah, wal ittikalu ala mahdi fadlih, bersandar kepada semata-mata karunia Allah, wa karamihi, kedermawanannya Allah, ma'al hazmi, atau di sini di sebahagian kita ma'al jazmi, bersama menjazam, bersama memastikan, penuh tekad untuk taat terus. Ma'al hazmi wal ihtiyati wat tashmir, bersama hazm, bersama tekad, wal ihtiyat, hati-hati, wat tashmir, bersegera dalam taatnya Allah, wal jaddi, bersungguh-sungguh, wal ijtihad, rajin, fi ibadatih, dalam beribadah kepada Allah. Atau jaddu ini kita atah kepada itu tadi, tidak bisa menyelamatkan dari gurur kecuali oleh al jaddu, semangat, wal ijtihadu, rajin, fi ibadati, dalam beribadah kepada Allah, wa ma'ajtinabi ma'asiyati, dan bersama menghindari maksiatnya Allah, wa syukrulahu, tidak bisa menyelamatkan orang dari tipu kecuali oleh asyukurulahu, bersyukur baginya Allah, ala zalik, atas demikian. Demikian Allah memberi kita kemudahan untuk bisa melakukan amalan soleh. Berterima kasih baginya Allah atas demikian, ma'al i'tirafi, bersama mengakui, bighayatit taksir, dengan puncak kelalaian, anil qiyami, dari melaksanakan, biakalli syai'in min wajibi haqqih, dengan paling kurang sesuatu dari kewajiban haknya Allah. Kita tetap mensyukuri atas segala nikmat Allah, bersama mengakui bahwa kita banyak lalai dalam memenuhi hak-hak Allah. Wa ma'a mulazamatil inkisar, bersama senantiasa menjaga inkisar. Inkisar, remuk hatinya, merasa ya Allah, aku bukan apa-apa. Banyak hak Allah yang kita nggak melaksanakannya. Ya, bersama mulazamah inkisar wa nihayatil iftikari ilaih, bersama puncak berhajat kepadanya Allah. Nihayah, tingkatan tertinggi dalam berhajat kepadanya Allah. Ma'a dawami tadarru'i wa doa, bersama senantiasa berdoa, tadarru' dan doa sama. Waluzumil istighfari, bersama mulazamah istighfar, senantiasa menjaga istighfar, ana al-laili wan nahari, di waktu-waktu malam dan siang. Wama taufiqi illa billah, tidak adalah taufikku kecuali dengan Allah, alaihi tawakkaltu, kepadanya Allah aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya Allah aku kembali. Nah ini, kenapa ini buru-buru bacanya, karena sudah maghrib dan akan masuk judul yang lain. Wallahu a'lam bishawab, mari wal ma'af. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.